Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Eee, Rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali perjumpaan kita ini dengan sama-sama bersyukur dengan memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa menjalani kehidupan kita di alam dunia ini dalam rangka mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk pengabdian, ibadah, amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan menjadi penyebab kita mendapatkan rahmatnya kelak di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan umat manusia hingga akhir zaman nanti. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya yang berusaha untuk senantiasa istiqamah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Mudah-mudahan uh, kita pun juga menjadi perkumpulan yang abadi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik rekan-rekan, sebagaimana agenda kita pada sore hari ini, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita alangkah baiknya kita awali perjumpaan kita ini dengan membaca Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca menjadi kebaikan dan dilipat gandakan pahalanya 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hajat dipenuhi hajatnya, yang punya doa dikabulkan doa-doanya, ya yang sakit disehatkan badannya, yang memiliki kesulitan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusannya. Pada hari ini aku akan soleh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, eh mungkin agendanya langsung ya, Ustadz yang udah hadir. Ustadz Solehnya udah hadir. Assalamualaikum. Ustadz, Afwan Ustadz. Halo. Udah ada Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabar, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Gimana Masya Allah. jamaah ini semuanya teman-teman? Udah lama nggak ketemu. Ini suara saya masuk? Masuk Ustadz. Masya Masuk Allah. ya Lebih suaranya? adem lagi ngelihat begini nih Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabar sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Makin muda aja Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Berkat pandemi ini kayaknya. Masya Allah. Mungkin sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, insya Allah kita akan melakukan tarhib Ramadan. Ya, kita nggak bosan-bosan. Mungkin teman-teman udah berapa kali menghadiri acara tarhib Ramadan, dan kali ini sahabat tren juga berkesempatan untuk mengadakan tarhib Ramadan karena lagi-lagi sangat penting gitu ya. Karena Ramadan itu setahun sekali, momentum yang memang para salafus soleh bahkan mempersiapkannya 6 bulan sebelumnya, bahkan 6 bulan setelahnya pun juga para salafus soleh pun juga khawatir gitu ya, takut kalau Ramadan yang berlalu itu tidak didapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya kenapa kita, apalagi yang kita saat ini ya,
diharapkan ada saat-saat pandemi, di saat-saat kondisi seperti ini gitu ya, sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan, masuk Ramadan, keluar di Ramadan pun juga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan gelar takwa. Nah, sebagaimana tema kali ini Ustaz ya, judulnya siapkah kita menghadapi Ramadan dengan tingkatan khusus. Ya, temanya kurang lebih seperti itu. Tapi tafadhol nanti Ustadz yang akan menjabarkan seperti apa. Paling tidak mudah-mudahan pasti banyak ya pelajaran yang akan kita dapat pada sore hari ini. Mungkin tanpa panjang lebar, kami persilakan pada Ustadz Muhammad Saleh Sata, pada beliau kami persilakan. Baik, syukran barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salah wa atamut taslim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirina wa imamil mursalin wa rahmatillahi lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi minal ansari wal muhajirin وعنا معهم وفيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu. Saya ingat saya tahun lalu terakhir, kalau tidak salah Ramadan juga waktu itu, cuman kita temanya fikih zakat kalau tidak salah. Tahun lalu pandemi juga itu udah masalah, jadi kita via daring ini juga ketemunya di sini. Jadi terakhir kalau ketemu yang langsung udah 2 tahun, mungkin 2 tahun lalu atau 3 tahun kita ketemu terakhir di Cyber Terang. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan bahwa kita hari ini untuk sedikit berbicara daripada luasnya keutamaan daripada bulan suci Ramadan, yang mana tadi temanya kayaknya agak berat. Itu temanya tadi siapkah kita menghadapi bulan suci Ramadan ya, dengan tingkatan khusus. Berat, tingkatan khusus gitu ya. Sebab tingkatan yang nggak khusus saja jangan-jangan kita belum siap ini kan, seperti itu. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara daripada makhluknya itu ada beberapa yang memang Allah istimewakan dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, berupa waktu, tempat, ya, manusia, dan apapun yang ada daripada apapun ciptaan Tuhan ini, ciptaan Allah, ada sayyid, ada tuannya, gitu kan. Kita akan tahu pemimpinnya, makhluknya Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pemimpin manusia, tapi pemimpin bagi para nabi, pemimpin daripada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nanti tempat, ada tempat-tempat yang Allah khususkan, memang itu keinginan Allah, yang mana nanti kalau kita berada di tempat-tempat tersebut tidak sama ketika kita berada di tempat-tempat yang lain gitu. Misalnya pada saat kita berada di Makkah Al-Mukarramah atau di Madinah, daripada nanti nilai ibadah kita dilipat gandakan, dan itu misalnya. Sahabat-sahabat juga begitu, para orang-orang yang dipilih oleh Allah, sehingga mereka ketika bersama Rasulullah SAW menjadikan mereka orang-orang yang istimewa, tidak sama dengan sahabat-sahabat yang lain, sahabat manusia pada umum. Jadi semua ciptaan Allah ini memiliki kekhususan-kekhususan. Nah, di antara yang Allah khususkan adalah waktu. Semua waktu itu diciptakan oleh Allah. Bahkan di dalam waktu ada rahasia. Makanya sampai dikatakan la tasubbuddar. Janganlah kalian sekali-kali
mencela waktu itu, karena di dalam waktu itu terdapat rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang umum. Bagaimana ada waktu yang juga Allah khususkan. Nah, di antara waktu-waktu yang khusus, yang terkhusus adalah bulan Ramadan. Yang mana di waktu tersebut kualitas manusia akan sangat berbeda daripada amalnya, ibadahnya, dan apapun yang bahkan para ulama mengatakan nafas yang berada di dalam bulan Ramadan itu sangat berbeda dengan nafas yang berada di bulan-bulan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita untuk bersikap cerdas, gitu ya, kepada setiap apa yang Allah khususkan daripada ciptaan-ciptaan Allah, yang mana kalau kita bisa mengambil manfaat daripada kekhususan tersebut, ini memberikan keuntungan profit yang begitu besar, gitu. Yang mana mungkin kita harus beramal banyak tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, itu bisa di waktu yang begitu singkat di tempat atau waktu yang tepat. Dan orang yang bodoh, dia akan melewati begitu saja kesempatan ini ada banyak. Ya, tadi orang yang memiliki orang tua, kesempatannya adalah berbakti kepada orang tuanya. Karena nanti kalau tidak ada, dia sudah tidak memiliki kesempatan, maka dia menjadi orang yang bodoh, lewat begitu saja. Orang yang berada di tempat yang istimewa, dia akan mengambil bagian untuk beramal. Jadi apa yang dia hadapi, dia akan memberikan porsi terbaik daripada kemampuan. Begitu juga dengan Ramadan. Sebab itu Rasulullah katakan dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, banyak ya ini versi riwayatnya, ada Al-Hakim di dalam Nawairnya dan Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abi Dunya. Kulihal Rasulullah SAW mengatakan, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah itu memiliki hari-hari yang dispesialkan di antara hari-hari kalian semuanya, berbagai macam anugerah. Waktu-waktu itu Allah berikan di dalam waktu tersebut berbagai macam anugerah yang tidak ada di hari-hari lain. Ala fata'arradu laha, maka pancing, ambil, ya, berburulah kalian kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut. Jadi al-kayyis, orang yang cerdas itu man ammara al-awqat bima yunasibuha minal ibadat. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang mampu menghidupkan waktu-waktunya dengan sesuatu yang tepat daripada porsi yang harus dia keluarkan. Jadi bukan berarti kecerdasan harus memforsir diri kita di dalam kebaikan, namun kadang-kadang bukan di waktu dan tempat yang tepat, bahkan dengan cara yang tepat. Ini akan menjadi kekeliruan. Tapi orang yang cerdas itu amalnya kadang-kadang tidak terlihat banyak, namun dia bisa memberikan porsi terbaik daripada apa yang dia hadapi. Ini adalah kecerdasan seseorang di dalam mensikapi apa yang diketahui daripada keutamaan-keutamaan, termasuk Ramadan. Sampai-sampai ada riwayat, walaupun hadis ini diperdebatkan antara dhaif ataupun maudhu, namun saya rasa boleh kita ambil pelajaran, dikatakan bahwa lawalimat ummati ma fi Ramadan, sekiranya umatku ini tahu apa yang ada pada bulan Ramadan ini, maka mereka akan senantiasa berharap kepada Allah. Kalau bisa setiap bulan Ramadan aja gitu ya Allah. Nggak ada bulan yang lain, pengen Ramadan seperti tadi itu sudah dikasih tahu bahwa para salaf itu mereka sedih sekali ketika menginginkan meninggalkan bulan Ramadan. Menginginkan dalam artian bukan mereka menginginkan meninggalkan, maksudnya waktu Ramadan sudah ingin habis, karena pada dasarnya mereka tidak menginginkan meninggalkan Ramadan. Para ulama-ulama bersedih, ada yang 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri, lalu 6 bulan setelah Ramadan menangis sedih karena takut tidak berjumpa dengan Ramadan, dan yang semisalnya. Ini adalah kecerdasan yang hakiki yang membuat mereka sangat mengerti apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, berupa ampunan daripada Allah, berupa rahmat daripada Allah, dan berbagai macam kebaikan yang tidak ada di bulan-bulan lain. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tadi saya baru dapat judulnya ini jam berapa? Jam 11.48. Baru saya dapat judulnya tadi itu, dengan tingkatan khusus. Saya ingin mengutip ada satu tulisan ya yang ingin saya kutip daripada Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali memiliki, mungkin saya bisa share nggak di sini kitabnya, atau saya bacakan saja kalau bisa biar bisa dibaca sama-sama mungkin.
Coba saya masuk dari laptop. Jadi kalau nggak bisa, biar kita ini aja, saya bacakan sedikit. Nah, nggak bisa masuk ya? Bisa, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Bisa. Bisa di-share langsung. Masuk ya? Pakai akun yang satunya. Ya. Nah, sudah masuk ya? Belum keluar. Mama Muhammad Saleh sudah masuk belum? Sudah. Baik. Saya izin share screen bisa kan ya? Ya, silakan. Masuk nggak ini kira-kira? Ya, kelihatan. Masuk ya? Ya. Mana tadi? Sebentar. Ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar bagian. Nah, sebenarnya buku ini nggak ada kaitannya sama, tapi saya ingin kutip ada satu muqaddimah yang bagus yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nanti akan saya kaitkan dengan tema tadi karena tadi temanya ini baru saya baca, jadi saya nggak susun materi, saya ambil dari apa yang bisa kita baca. Di situ dikatakan, nah, kalau yang ini lihat di layar ya, sudah masuk gitu ya, di atas ini, di sini part yang bagian atas saja dikatakan, i'lam anna sarf al-himmati ila ma laysa bimuhimmin wa tadyi' az-zaman bima anhu buddun huwa ghayatu ad-dalali wa nihayatu al-khusran. Ya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah saudaraku, ya, membuang-buang energi dan juga menghabiskan waktu, membuang tempo, menghabiskan waktu, energi kepada sesuatu yang tidak penting, yang bukan pada tempatnya dan semestinya, ya. Huwa ghayatud dalali wa nihayatul khusran. Ini adalah puncak daripada kesesatan dan juga puncak daripada kerugian. Jadi membuang-buang waktu daripada hal yang tidak penting, membuang energi, ini puncak daripada kesesatan dan juga kerugian. Sebelum saya lanjutkan, begini ya, ini jamaah suara saya masih terdengar ya? Masih, Ustaz. Halo? Baik, ya. sebelum saya lanjutkan, mohon diperhatikan dulu supaya nanti kita baca ininya nggak gampangin gitu loh maksud saya. Buku ini Al-Iqtisad fil I'tiqad ini ditulis sama Al-Imam Al-Ghazali. Saya bukan mau bahas ini ya, nanti ujungnya mau saya jelaskan, tapi tolong didengarkan dulu apa yang saya sampaikan sekarang, prolognya terhadap apa yang ingin kita bahas. Al-Imam Al-Ghazali ini menulis buku ini di masa transisi. Karena Al-Imam Al-Ghazali ini hidupnya ini memiliki beberapa fase. Memiliki beberapa fase. Dari fase yang paling awal menjadi seorang yang sangat pakar dan ahli di dalam bidang masalah fikih. Yang mana nanti karya-karyanya ini menjadi suatu rujukan sampai tersebarnya fikih terutama dalam mazhab Syafi'i ke seluruh dunia. Banyak ya karyanya Al-Wajiz, Al-Wasit dan yang semisalnya gitu. Ini fase awal Al-Ghazali menjadi pakar yang ulung di dalam masalah Islamic law gitu ya, masalah hukum Islam, terutama fikih mazhab Syafi'i. Lalu Al-Ghazali naik kepada fase yang lebih tinggi lagi, kepada fase yang sudah mulai berani mengacak-ngacak lah kalau bahasa sederhananya Al-Quran dan juga teks-teks hadis Nabi Muhammad SAW dengan
keilmuan yang dikenal dengan ilmu usulul fiqh. Nanti Al-Ghazali di fase kedua menjadi pakar yang sangat ulung di dalam masalah ilmu usulul fiqh. Mana nanti karyanya yang fenomenal diantaranya Al-Mustasfa, ya, itu karya yang menjadi rujukan usulul fiqh sampai saat ini, ya, dikaji oleh seluruh ulama di dunia. Kalau belajar usulul fiqh tidak mungkin tidak mengkaji kitab Al-Ghazali yang namanya Al-Mustasfa. Ini fase kedua Al-Imam Al-Ghazali, fase yang sangat dahsyat sekali gitu. Namun Al-Ghazali tidak sampai kepada fase itu saja, dia naik lagi kepada fase yang lebih tinggi, menjadi seorang teolog, menjadi seorang pakar di dalam ilmu kalam, ya, yang mana nanti menjadi pembela terhadap musuh-musuh ahlu sunnah wal jamaah secara umum, ya, ini tanda kutip, peperangan teologi bersama Mu'tazilah, juga Jabriyah, dan yang semisal. Al-Ghazali pada intinya nanti menjadi seorang teolog yang sangat ulung, menjadi ahli dalam ilmu kalam, ilmu teologi, ya, sehingga nanti menjadi pusat daripada keilmuan teologi di zaman itu kembalinya kepada Al-Imam Al-Ghazali salah satu. Sudah terkenal ini namanya Al-Ghazali di mana-mana gitu ya. Sudah satu wilayah Arab dan Persia itu semuanya sudah tahu siapa Al-Ghazali. Tidak sampai di situ, Al-Ghazali naik lagi kepada fase yang lebih tinggi, ya, bahkan mencapai kepada tingkatan terakhir daripada keilmuan. Al-Ghazali sampai menjadi seorang filosof, ya, ahli di dalam ilmu filsafat, dan dia bahkan menjadi seorang filosof, ya. Al-Ghazali nanti menjadi seorang filosof, sehingga Al-Ghazali menjadi ulama yang sangat diagungkan di zamannya, bahkan dinomor satukan dan diangkat menjadi rektor kalau bahasa kita sekarang di Madrasah Nizamiyah namanya, ya, Universitas Nizamiyah. Ini universitasnya bukan universitas kaleng-kaleng, universitas yang melahirkan ribuan daripada para ulama dan aulia, ya. Banyak sekali ulama-ulama yang lahir yang keilmuannya memiliki dedikasi sampai dengan hari ini dikaji sama semua pakar-pakar ilmu dari berbagai macam cabang keilmuan, terutama dalam masalah teologi dan masalah filsafat Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali menjadi imam, menduduki bangku tertinggi di zaman itu, sehingga di seluruh antera itu berbicara tentang Al-Ghazali. Sehingga Al-Ghazali mulai jenuh. Di akhir-akhir masa kemasyhuran dan ketenaran Al-Imam Al-Ghazali, dia mulai merasa, oh, ini rasa kok saya pergi ke masjid, nama saya yang disebut. Saya pergi ke universitas, nama saya yang disebut. Di sekolah karya saya yang dikaji. Tidak ada satupun tempat, majelis sekolah, universitas, atau apapun itu, kecuali yang disebut dan dikaji adalah nama dan karya daripada Al-Ghazali. Sehingga Al-Ghazali ternyata uzlah, keluar daripada ketenaran tersebut, lari daripada kemasyhuran tersebut dengan jabatan yang paling tertinggi di zamannya. Al-Ghazali menembus daripada fase tertinggi keilmuan, lalu Al-Ghazali pergi lebih dari 10 tahun meninggalkan kemasyhuran tersebut, naik kepada fase yang disebut dengan fase kesufian. Jadi Al-Ghazali ini banyak fasenya, ya. Jadi kalau kita kenal Al-Ghazali sebagai seorang sufi, ini keliru. Al-Ghazali seorang pakar ilmu fikih. Al-Ghazali seorang pakar dalam masalah usulul fiqh. Al-Ghazali pakar dalam masalah teologi. Al-Ghazali pakar dalam masalah filsafat, dan juga Al-Ghazali nanti menjadi seorang sufi yang ulung. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia bosan dengan keadaan yang begitu menurut dia ini hanya dunia saja, dia sucikan hatinya, mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan seluruh ketenaran tersebut, menjadi seorang yang sangat sufi sekali. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buku ini, Al-Iqtisad fil I'tiqad, buku yang kita baca, ini ditulis Al-Ghazali di masa transisi antara fase tertinggi Al-Ghazali menjadi seorang filsuf menuju perayaan Al-Ghazali atau menuju fase kesufian Al-Imam Al-Ghazali. Sebab itu nanti banyak para ulama mengomentari buku ini, itu buku yang di dalamnya banyak inkonsisten Al-Imam Al-Ghazali di dalam menulisnya. Sebab
nanti banyak tabrakan-tabrakan gitu. Karena di satu sisi Al-Ghazali nanti mengadopsi atau memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengadopsi logika Aristo dalam teks-teks agama, namun di satu sisi juga Al-Ghazali menyerang filsafat, terutama metafisikanya Ibnu Sina dan juga teori emanasinya Al-Farabi. Jadi ada tabrakan di sini. Di satu sisi Al-Ghazali menggunakan teori filsafat, teori logika, teori mantik Aristo. Di satu sisi juga menyerang keilmuan filsafat secara khusus, misalnya metafisika Ibnu Sina, emanasinya Al-Farabi dan yang semisal. Sehingga nanti para ulama mengatakan buku ini buku yang agak galau gitu, inkonsisten, tidak pada tempatnya seperti itu. Namun pada kenyataannya kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, sebenarnya buku ini adalah buku yang sangat istimewa sekali karena Al-Ghazali menulis ini di masa transisi dan dia menggabungkan dua menara keilmuan, Yang pertama, keilmuan secara akademisi, di sisi satunya Al-Ghazali sebagai seorang filosof sangat akademisi sekali, dan di satu sisi Al-Ghazali mengangkat menara spiritual, memiliki sisi kesufian seperti itu. Yang ingin saya sampaikan bahwa ungkapan yang ada di buku ini, ya, teks yang kita baca ini bukan teori yang baru dibangun sebagai nasihat yang tidak berdasar, namun apa yang diucapkan oleh Al-Ghazali ini telah melewati beberapa fase-fase. Jadi omongan nasihat ini telah teruji secara empiris. Al-Ghazali tidak berbicara seperti ini, namun dia mengkaji dan membuktikan sampai melewati beberapa fase dan mengkawinkan antara dua menara keilmuan tertinggi, yaitu keilmuan secara akademisi sebagai seorang filosof dan seorang sufi secara spiritual, lalu dia memberikan nasihat tersebut. Nah, kita baca ya. Ini kita baca sedikit yang ingin saya sampaikan. Ini bukunya namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya. Moderation in belief kalau di barat, atau kita biasa kenal modernisasi di dalam berkeyakinan. Buku ini berkaitan dengan masalah teologi, tapi saya tidak ingin berbicara apa yang ada dalam buku ini. Saya hanya ingin mengutip mukaddimah yang sangat begitu cocok dengan tema yang tadi ingin diangkat. Nah, i'lam anna sarfal himmati ila ma laysa bimuhimmin wa tadyi' az-zaman bima anhu buddun huwa ghayatud dhalali wa nihayatul khusran. Ketahuilah saudaraku, ini Al-Ghazali yang berbicara tadi setelah melewati fase-fase yang begitu banyak. Ketahuilah saudara, membuang-buang energi itu kepada sesuatu yang tidak penting dan juga menghabiskan waktu kepada sesuatu yang tidak berkaitan dengan diri kita yang baik adalah puncak daripada segala macam kesesatan dan akhir daripada penyesalan dan kerugian. Apa itu membuang-buang waktu? Ya, membuang-buang waktu yang menjadikan kita rugi, yang menjadikan kita dikatakan sesat itu bagaimana? Sawa'un kanal munsarafu ilaihi bil himmati minal ulum am minal amal. Ini yang agak saya ingin garis bawahi yang unik. Boleh jadi kita buang-buang daripada energi tadi itu dan waktu yang menjadikan kita sebagai orang yang sesat dan orang yang merugi, kita habiskan energi kita itu daripada belajar ataupun beramal. Ini unik. Kan harusnya membuang-buang waktu, menghabiskan waktu dan energi yang menjadikan kita merugi, itu mungkin melakukan hal yang foya-foya, melakukan hal yang bermaksiat gitu. Kalau itu saya rasa sampai kepada akal kita. Namun Al-Ghazali mengatakan justru yang menghabiskan waktu membuang energi kepada sesuatu yang tidak bermanfaat itu yang menjadikan kita sesat dan menyesal adalah belajar dan beramal. Gitu. Ini agak unik. Jadi belajar dan beramal itu terkadang menjadikan diri ini sebagai orang yang tersesat atau juga orang yang akan menyesal pada nantinya. Nah, kata-kata minal ulum, kata-kata daripada belajar, daripada ilmu yang kita kaji dengan baik
banyaknya pengetahuan yang kita pelajari itu kadang menjadikan kita sebagai orang yang sesat dan merugi. Ini yang sedang berbicara pada sisi kesufian Al-Ghazali. Tadi saya katakan di sini Al-Ghazali menurut para ulama inkonsisten. Padahal tidak. Al-Ghazali mengkawinkan dua keilmuan pada dirinya dan dituliskan di dalam buku ini. Jadi belajar yang kadang-kadang menjadikan kita tersesat. Walaupun banyak kita belajar dan bahkan kita akan menyesal. Ini yang berbicara adalah sisi kesufian Al-Ghazali, sisi spiritual Al-Ghazali. Maksudnya adalah kalau kalian hanya sekedar mengkaji ya, para akademisi, para filsuf, ya, orang-orang yang seakan-akan memiliki kecerdasan, Anda banyak mengkaji, belajar, menyingkap tabir-tabir keilmuan. Kajilah rahasia puasa itu, kajilah rahasia salat, kajilah hikmah zakat, atau apapun daripada keilmuan, terutama dalam keilmuan agama yang kita singkap, yang kita kaji. Kalau itu hanya sekedar mengasah otak, menjadikan kita terlihat sebagai seorang yang akademis, menjadikan kita seorang yang terlihat cerdas, dengan memahami berbagai macam hikmah, berbagai macam rahasia-rahasia daripada ilmu-ilmu tersebut, tanpa menghadirkan kekhusyuan, menginginkan daripada ilmu tersebut hanya sebagai pengantar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah puncak daripada kesesatan dan kerugian. Ya. Jadi di sini Al-Ghazali sedang menyinggung para akademisi dengan sisi kesufiannya bahwa mengkaji ilmu itu, menyingkap berbagai macam ilmu itu, kalau hanya sekedar dikaji, ya, dibahas, disingkap, difahami, sok akademisi, sok hebat, sok faham, namun tanpa menghasilkan rasa takut di sisi Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Anda kaji, dan tujuannya hanya untuk mengasah otak, karena ini kan para akademis, para filsuf banyak sekali yang semacam itu, ya, maka itu adalah puncak daripada kebodohan, kesesatan, dan kerugian. Ingat, tadi saya katakan ini telah teruji secara empiris karena Al-Ghazali mengatakan ini setelah melewati fase-fase tersebut. Karena Al-Ghazali juga sebagai filsuf di satu sisi, Al-Ghazali sebagai akademisi di satu sisi. Namun ini jiwa sufian yang sedang berbicara kepada para akademisi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aminal a'mal, gitu. Boleh jadi juga membuang waktu dan menghabiskan energi itu dengan banyaknya daripada beramal, beramal. Nah, ini sekarang yang berbicara sisi keakademisiannya Al-Ghazali sedang menembak para sufian. Ini nanti jangan disalahpahami omongan saya, ini karena panjang pembahasannya. Jadi kalau tadi sisi kesufiannya menghajar orang yang sok akademisi atau memang akademisi gitu. Sekarang sisi akademiknya Al-Ghazali sedang berbicara dan dia sedang menembak sufian gitu. Sufi yang sok-sok kesufi-sufian gitu. Maksudnya apa? Anda juga yang banyak beramal, melakukan amaliyah, ya, sebanyak apapun amal-amal tersebut, kalau tidak berdasar dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga puncak daripada kesesatan dan ini juga puncak dari kerugian. Nah, ini sisi apa namanya akademisinya Al-Ghazali yang berbicara. Jadi Al-Ghazali sekarang berbicara kepada sufi. Kalau tadi Al-Ghazali berbicara kepada akademisi, kepada filsuf. Kalau yang sekarang akademisi dan sisi kefilsafatan yang berbicara kepada yang sok kesufi-sufian, yang suka banyak beramal-amal, namun amalnya tidak jelas, tidak bersandar pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga puncak daripada kesesatan. Lagi-lagi teruji secara empiris karena Al-Ghazali sendiri notabene sebagai sufi. Jadi Al-Ghazali katakan itu juga buang-buang tempo, amal kamu juga nggak jadi apa-apa. Kamu akan menyesal dan itu akan menjadikan kamu orang yang tersesat. Jadi sufi yang di garis bawah, ya, saya tidak bilang sufi itu nggak bagus. Sufi yang sufi abal, sufi KW gitu. Karena nanti menurut sebagian para filsuf,
Itu sampai di as-sufi. Sufi itu, pelaku sufi itu bagaikan penyair, bagaikan penyair. Karena begitu, kalau kita mengkaji ilmu linguistik, sastra Arab, kita pelajari di dalam syair Arab itu sampai ini masih menjadi perdebatan, bahkan untuk mencari membuat rambu-rambu memahami syair sampai hari ini masih diperdebatkan. Di dalam ilmu bahasa Arab itu bainal waqi' wal khayal, antara realita dan khayalan. Nah, para penyair itu di dalam syair-syairnya, terutama syair Arab, itu antara kenyataan yang dibicarakan atau khayalan, karena banyak hiperbolanya, gitu kan. Bahkan nanti kalau kita baca syair-syair Arab, misalnya syair Qais bin Mulawah, Laila Majnun, kita bisa tahu namanya Majnun itu Qais. Ya, dia tergila-gila sama pasangan yang bernama Laila. Kalau orang membaca syairnya, nanti orang akan beranggapan Laila ini sangat cantik sekali, sangat aduhai gitu. Padahal kenyataannya Laila itu biasa saja. Ini sisi kekhayalannya sudah berbicara di situ. Ya, bukan sisi realitanya yang berbicara. Sebab itu para sufi, menurut para akademisi dan para filosof yang tidak suka kepada para sufi, ya sufi yang abal-abal maksudnya, itu mengatakan as-sufi itu kasyair, para sufi itu bagian penyair, karena mereka hidup di dalam alam khayalan. Iya kan? Alam khayalan. Mereka berbicara ini, itu, ini, itu, ini, itu. Realitanya tidak bisa dibuktikan. Menurut, ini bukan saya yang berbicara, menurut para filosof, karena kami hanya bersandar kepada akal, sesuatu yang jelas. Namun ini banyak nanti yang berkhayal, amalan ini, amalan itu, begitu kan berbicara tentang alam jabarut, malakut, lahut, tahut, atau yang semisalnya. Ya, lagi-lagi garis bawahi ini belum final ya yang saya ucapkan. Ini hati-hati. Ini vonis daripada para filosof kepada sufi jadi-jadian. Saya tidak menolak sufi dan saya tidak menolak ketasawufan, justru itu adalah puncak daripada ilmu spiritual. Namun ini sisi kefilsafatan Al-Ghazali sedang menembak, Anda ini berkhayal, beramal, sok-sokan banyak beramal, namun tanpa didasari dengan kecerdasan akal. Karena membelakangi akal di dalam memahami teks agama juga bentuk kebodohan, sebagaimana mendahulukan akal di dalam memahami teks agama adalah kebodohan. Karena Al-Ghazali katakan, bagaimana mungkin dahulu Anda beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah langsung begitu saja atau Anda menggunakan akal Anda? Dan jawabannya adalah akal Anda yang membenarkan perbuatan Nabi lalu Anda mempercayai kepada Nabi. Maka akal tidak bisa tinggalkan begitu saja. Sebagaimana Anda orang yang mendahulukan akal adalah kebodohan karena Anda mempercayai bahwa akal itu memiliki batasan. Bagaimana kita bisa bersandar kepada sesuatu yang masih ada batasnya? Maka harus digabungkan antara kecerdasan akal dengan kecerdasan spiritual. Nah, Al-Ghazali ini menggabungkan dua keilmuan tadi. Di satu sisi dia menyerang para akademisi yang suka kaji, bahas sana, bahas ini, hikmah sana, hikmah sini, begitu kan? Hikmah Ramadan, tabir ini, tabir itu. Mungkin jangan-jangan ada banyak para penceramah yang mungkin berlabel doktor gitu ya, PhD atau profesor gitu, suka menyingkap, mengkaji keilmuan, tapi mungkin jangan-jangan sudah 20 tahun tidak sholat duha, kan begitu. Atau mungkin ya diundang acara khutbah atau acara apa, tausiah Ramadan, bulan puasa misalnya, tarawih, yang menyingkap daripada rahasia Lailatul Qadar. Tapi pada kenyataannya kalau tidak diundang dia tidak sholat tarawih atau tidak sholat sunnah, bahkan jangan-jangan belum sholat isya, kan kayak gitu. Ini maksud Al-Ghazali, Anda singkap-singkap itu semua adalah pusat kebodohan, wahai para akademisi, wahai para pembahas-pembahas ilmu. Tidak menjadikan Anda sebagai orang yang takut dan taat kepada Allah, rahasia ilmu yang Anda tersebut. Di satu sisi tadi, sisi keakademikannya Al-Ghazali juga ya, menyinggung para orang yang suka banyak amal ini, amal itu, amal ini, amal itu, namun tanpa ada yang mengkaji dan menghadirkan akal dan memahami yang disetarakan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti mereka hanya agama mereka adalah agama yang menyatakan bahwa segala sesuatu amal itu dirasakan sehingga dia akan mengamalkan banyak amal yang rasanya begitu nyaman. Ya, ini penyembah kenyamanan.
Sementara para sufi-sufi sejati, ya, itu nanti tidak seperti itu. Saya berikan contoh, misalnya tokoh sufi utama yang sangat diagungkan oleh para mutasawwif, itu misalnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, itu pernah dikatakan salah seorang muridnya bermimpi ketika dia meninggal dunia, mengatakan, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah lakukan kepadamu, wahai imam, setelah engkau meninggal? Dia bilang, "Tahat tilkal isyarat, ya, tahat tilkal ibarat." Wahai murid, itu semuanya mutiara-mutiara kesufian, kata-kata yang indah, khayalan-khayalan itu tadi, nggak ada artinya sekarang. Tidak ada yang memberikan manfaat kepadaku di alam kubur ini kecuali rakaat, raka'naha fi jawfil lail. 2 rakaat yang aku sholat di malam hari ikut sesuai daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Bahkan seorang sufi dari Yaman, Al-Imam Al-Aidrus, itu mengatakan, aku ini sholat berpuluh-puluh tahun dengan rasa tidak enak, wahai saudara. Bukan mencari kenyamanan. Kami para sufi ini beribadah karena mengikuti sunnah Nabi, enak ataupun tidak enak. Sehingga kami akan menyamakan rasa enak kami dengan enaknya Nabi Muhammad, walaupun rasa enaknya belum sesuai dengan apa yang kami inginkan. Sehingga dia bertahun-tahun sampai nanti mendapatkan rasa lezat ya hidupnya, sehingga dia bisa mengatakan kepada murid-muridnya bahwa hari ini aku bisa merasakan nikmatnya sholat malam. Dan begitu para salafus saleh, begitu para sahabat, begitu para ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW. Ini terlanjur panjang ya. Saya ingin menjelaskan karena tadi apakah kita sudah siap? Itu kan pertanyaan, ya, bukan jawaban kasusnya ya. Kalau jawaban beda lagi pembahasannya, kan pertanyaan apakah? Kan temanya pertanyaan, sudah siap ya sebagai orang yang khusus. Ini orang yang khusus. 1 tahun atau mungkin di sini ada setiap kajian, saya nggak tahu ya, ada yang mingguan, mungkin 2 minggu sekali atau bulanan. 1 tahun kita taklim, kita telah menyingkap berbagai macam ilmuwan, berbagai macam manfaat daripada ilmu agama. Jangan menjadikan semua yang kita dapati daripada taklim ini hanya sebagai orang tersesat dan sia-sia, karena tadi menjadikan ajang ajang asah otak, ajang memperlihatkan kecerdasan, ajang menjadikan kita orang yang lebih cerdas, namun tanpa menghadirkan kekhusyuan dan membuahi kepada diri kita rasa taat dan makin banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga setiap kita ingin beramal, ambillah kaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sesuai dengan kestandarisasian yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga amal ini juga bukan menjadi amal yang sia-sia begitu saja dan amal yang menjadikan kita orang yang merugi. Maka kita kawinkan 2 puncak keilmuan, ya, yaitu keilmuan akal dan keilmuan spiritual. Yang mana 2 keilmuan tadi kalau gabungkan bersamaan di dalam menyambut Ramadan, saya rasa kita sudah siap menjadi orang yang khusus di dalam menjalankan apa yang bisa kita ambil. Ini alat pancingnya. Kalau tadi kata Rasulullah, ala fata'arradu lah, pancing. Ini alat memancingnya, saya rasa itu tadi sudah kita siapkan. Nah, jawaban itu adalah proses. Proses belajar nggak bisa dijawab dalam waktu 1 jam gitu ya. Kalau ingin dijawab dalam waktu 1 jam, ribet nanti akhirnya waktunya. Ya tadi, proses. Jawabannya adalah bagaimana kita membangun sisi spiritualan kita di hati kita, bahwa setiap sesuatu itu tujuannya menghadirkan rasa takut kepada Allah, dan juga sisi keakademisian kita, bahwa kita harus menyingkap dan mengkaji semua itu juga distandarisasikan dengan standarnya Nabi Muhammad SAW. Berkenaan dengan Ramadan, maka PR-nya adalah yang pertama, apakah kita telah memahami Ramadan secara hukum? Sebelum berbicara rahasia, belum berbicara hikmah, sebelum berbicara buah, sebelum berbicara takwa sebagai natijah, berbicara hukum yang berada dalam Ramadan, daripada puasanya, daripada yang semisalnya, juga nanti dengan zakat fitrah misalnya, atau puasa dulu misalnya kan, atau jangan-jangan di antara kita masih ada yang belum mengerti, belum mempelajari ya fikih hukum Ramadan yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, namun sudah mengkaji, menyingkap rahasia-rahasia Ramadan. Ini tertipu tadi. Lalu baru kita berbicara hikmah Ramadan yang tujuannya menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawaban sebenarnya mengkaji, menyingkap, mengasah akal kita
namun tanpa berbuah kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, maka ini adalah puncak kesesatan, puncak kerugian. Yang mengatakan Al-Ghazali tadi, kita wakilkan saja akal kita kepada akal yang sudah teruji seperti itu. Dan di satu sisi setiap kita ingin beramal, jangan menjadi tadi orang yang berkhayal-khayal di dalam amal tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sebagai pembuka yang bagus untuk memahami tema tadi. Jadi ini adalah memahami tema tadi yang jawabannya nanti ada berada di dalam diri kita masing-masing. Boleh kita buka tanya jawab karena waktunya saya lihat sudah mau habis. Tafadhol kalau ada yang ingin bertanya atau bagaimana. Baik, jazakallah khairan pada Ustaz atas penjelasannya, ya, begitu sangat fundamental Ustaz ya. Jadi memang jadi bagaimana al-amal hakikul al-hadaf ya. Jadi bagaimana amal itu bisa membawa kepada tujuan-tujuannya juga. Nah, makanya pentingnya ketika Rasulullah SAW memberikan atau mengajarkan doa kita di waktu subuh ya. Pada subuh itu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, itu dua-duanya yang tadi Ustaz sampaikan tuh relevan atau related banget gitu ya. Bagaimana agar ilmu yang kita dapat itu betul-betul bermanfaat, bukan berarti mengasah otak aja, tapi bagaimana kita bisa aplikasikan dengan benar dan amalan yang kita lakukan memberikan athar yang baik kepada diri kita. Baik, mungkin silakan rekan-rekan semuanya, ada yang mau didiskusikan. Insya Allah pada fokus banget, saat katanya semuanya pada fokus, nggak ngantuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi mohon maaf, saya mungkin di ceramah saat ini nggak berbicara Ramadan sebagai konten gitu ya kan, saya rasa ustaz lain sudah banyak. Nah, saya mau mengumbar janji-janji ilahiyat gitu bahwa Ramadan ini nanti ini itu ini nanti, tapi justru kita membangun kesadaran, memahami tadi pertanyaan itu di diri kita, sehingga nanti jangan lewat begitu saja ketika konten Ramadan dibahas sebagai kita hanya menerima janji-janji ketuhanan, namun tidak bisa memancing apa daripada nafahat dan rahmat yang ada dalam Ramadan ketika tidak memahami, karena fahmu soal nisful jawab, memahami pertanyaan itu sebenarnya sudah setengah daripada jawaban. Kalau pertanyaan kita sendiri kita belum mampu memahaminya, bagaimana kita mau mendapatkan jawaban? Kalau kita berbicara rahasia dan hadiah-hadiahnya sebelum memahami pertanyaan itu, saya rasa itu kesalahan-kesalahan kita yang selama ini terjadi terulang-ulang setiap tahun. Masa sudah bertahun masih ada orang yang fikih puasanya nggak paham, kan kayak gitu. Masih diulang-ulang, rasanya kayaknya udah nggak relevan, masa mau bahas fikih puasa terus setiap tahun. Tapi pada kenyataannya kok masih ada yang masih tidak bisa membedakan mana rukun, mana sunnah, mana makruhat, ya kan, dan yang semisalnya. Baru kita berbicara rahasia-rahasia daripada itu kan, seperti itu. Kalau ada kekeliruan atau yang semisalnya, boleh silakan dikoreksi atau pertanyaan. Bolehlah kita buka tanya jawab sekarang berkaitan masalah tadi atau kasus fikih puasa atau yang semisalnya. Masih ada waktu kan, kita kan sedikit. Baik, ya silakan pada rekan-rekan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tadi apa yang disampaikan, mungkin juga apa yang menjadi pemikiran-pemikiran terpendam ya terkait dengan Ramadan, silakan untuk bisa disampaikan kepada Ustaz. Ya, tadi katanya ada yang banyak pertanyaan, padahal langsung belum. Enggak ada nih. Ini pada jadi sufi, jangan-jangan lagi pada di alam. Ada pertanyaan atau jadi para filosof ini dadakan semuanya pada diam. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin ini kali Ustaz, Baik. Ya tadi ya terkait dengan mungkin pengalaman kita sudah sekian tahun Ramadan, tetapi kita nggak dapat bekas sama sekali, atau ya sama seperti yang diaminkan Rasul ketika mengaminkan doanya malaikat Jibril ya, ketika celaka orang yang memasuki Ramadan tapi keluarnya dia nggak mendapatkan ampunan. Nah itu mungkin simpelnya gimana Ustaz? Paling tidak
Kalau tadi kan kita mendapatkan apa istilahnya pegangan dasarnya gitu ya dalam beramal intinya apapun bukan hanya Ramadan apalagi khususnya Betul. ini dalam momentum setahun sekali yang memang harus kita istimewakan gitu. Nah itu paling tidak secara kutip awamnya itu gitu itu menghadirkan itu kedua-duanya tadi seperti apa konteks mungkin dalam Nah, hal misalnya Ramadan ini gitu ya. Jadi begini, memang sangat sulit sekali gitu ya kalau tadi kita ideal gitu mengikuti tadi, karena bahkan untuk saat ini menurut sebagian besar ulama sangat sulit itu untuk menjadi seorang akademis yang seperti Al-Ghazali secara keilmuan, lalu menjadi seorang sufi yang seperti Al-Ghazali juga secara spiritual. Itu tidak mungkin kalau kita ideal gitu untuk menghadapi Ramadan atau beramal yang lain harus menjadi seperti itu. Itu kan tadi hanya sebagai pengantar saja. Jadi ada salah seorang ulama namanya Profesor Dr. Nuruddin Itir, salah satu guru kami dari Syam, belum lama meninggal, namanya Profesor Dr. Nuruddin Itir Al-Hasan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam ya sempat ini Suaranya kedengaran nggak? ya kedengeran sekarang. Suara type. Saya singkat saja. Jadi Nuruddin Itir ini kita belajar dengan ulama Saudi, dengan ulama India, dengan ulama Syam, dengan ulama apapun yang notabene-nya para murid-murid ini suka terjadi cekcok di dalam masalah teologi atau fikih misalnya. Tapi ternyata mereka semua menyambung ilmunya kepada seorang yang bernama Profesor Nuruddin. Intinya alim lah yang ingin saya sampaikan. Ilmunya sangat diakui. Nah, ini punya guru namanya Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Abdullah Sirajuddin Al-Husaini ini mengatakan, kita di zaman seperti ini, kalau ingin bertasawuf seperti tasawufnya Al-Ghazali, rasa-rasanya sudah nggak mampu. Gitu. Membangun nilai spiritual yang seperti itu, rasa-rasanya sudah tidak mampu. Juga menjadi seorang akademisi yang hebat seperti dia, rasa-rasanya sudah tidak mampu. Disarankan kepada para pelajar di akhir-akhir tahun sampai dengan saat ini untuk bertasawuf dengan tasawufnya Al-Imam An-Nawawi. Maksudnya apa tasawufnya Al-Imam An-Nawawi? Tasawufnya Al-Imam An-Nawawi yaitu yang ada di dalam Al-Adhkar. Maksudnya perbanyak saja melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tasawuf Imam Nawawi ini ada dua. Ya, tasawuf Imam Nawawi ini tasawuf yang pertama, tasawuf yang berada di dalam Minhajut Talibin ya Imam Nawawi. Berarti sangat menguasai ilmu fikih. Karena Minhajut Talibin ini kitab fikih rujukan utama mazhab Syafi'i. Ya kan? Juga tasawuf yang berada di Al-Adhkar Imam Nawawi. Ini Al-Adhkar adalah amaliyah-amaliyah sunnah, doa-doa, zikir-zikir, dan amaliyah-amaliyah yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Tidak perlu membangun kecerdasan yang begitu dahsyat ataupun spiritual yang begitu hebat untuk menyingkap hikmah-hikmah Ramadan atau hikmah-hikmah keilmuan. Cukuplah dengan kita melakukan amal ini dengan standar fikih yang bisa kita pelajari semaksimal mungkin, lalu kita jalankan sunnah-sunnah semaksimal mungkin selama itu berdasar kepada Nabi Muhammad SAW, sebelum kita mengambil daripada amaliyah-amaliyah yang datangnya selain daripada Nabi Muhammad. Saya tidak menutup pintu amaliyah-amaliyah daripada masyayikh, turuk atau yang semisalnya, silahkan. Namun untuk pemula, kalau pengen nggak ribet, maksudnya mau Ramadan ini ngapain sih? Ya tadi, belajar fikih puasa. Belajar fikih puasa secara umum saja yang apa bisa kita pelajari, maksud saya belajarnya ini benar-benar belajar gitu, bukan sekedar ngundang penceramah satu kali pertemuan, terus menyingkap masalah fikih puasa, ada yang nggak hadir, ada yang hadir, tapi kehadirannya itu dari kemauan masing-masing. Saya rasa harus ada bagaimana siap nabung buat lebaran, buat pulang kampung dan misalnya, kita sudah siap belum ini bekal ilmu puasa daripada fikihnya gitu, dikuasai baik-baik. Silahkan ambil dari mazhab manapun itu selama memang dibenarkan dan dipertanggungjawabkan.
silahkan ambil daripada guru yang manapun. Yang kedua, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudah jangan sampai ditinggalkan. Jangan nanti kajian Ramadan, ternyata misalnya qobliyah ba'diyah selama Ramadan nggak dikerjakan. Ya kan, kajian Ramadan, ternyata duhanya cuma dapat 3 kali. Kajian Ramadan, ternyata makruhat dilakukan selama berpuasa, tapi dia tidak paham. Misalnya pakai parfum yang dan semisalnya. Ini maksud saya hal-hal yang sepele gitu kan. Maksudnya ketimbang kita menyingkap tabir begitu banyak, maka tabir itu nggak usah kita singkap, kita lakukan saja apa yang perlu kita lakukan semaksimal mungkin apa yang kita bisa daripada ilmu fikih dan daripada sunnah-sunnah. Baru nanti selebihnya barulah kita singkap-singkap itu. Ya, saya rasa ini ya secara singkat kayak begitu mungkin kalau memang pertanyaannya seperti itu. Nah, mungkin bisa dilengkapi lagi Ustadz atau yang lain silakan tafadhol. Ustadz. Ya, mungkin yang lain rekan-rekan silakan. Bisa open mic atau chat di kolom chatnya. Asal jangan nanya akun sosmed Ustadz ya. Ada Ustadz? Alhamdulillah nggak ada yang saya nggak. Oh, nggak ada Ustadznya. Silakan yang lain. Ada lagi? Boleh pertanyaan masalah Ramadan atau fikih puasa atau yang semisal itu. Kalau enggak nanti kita tutup. Pada kalem-kalem nih. Ini kalau di kampus ini sama dosennya disuruh nyalain open cam ini. Nah, betul Ustaz. Iya. Atau kalau di sini pada kalau di depan guru tawadu kali Ustaz. Iya, boleh jadi. Husnuzonnya gitu aja Ustaz. Betul. Ya, silakan yang Lumayan, lain. yang hadir lumayan kali ya, tapi nggak ada pertanyaan. Gimana? Iya. Nggak tahu nih, mudah-mudahan sih pada nyimak ada 34 orang termasuk Ustaz. Ya, mungkin saya ada salah kata atau apa, dimaafi atau boleh dikoreksi mumpung masih di sini supaya kita bisa koreksi sama-sama. Mungkin ada yang nanya puasa kapan? Yang jelas 1 Ramadan ya. Iya. 1 Ramadan. Cuman jangan tanya mudik jadi atau nggak jadi, dibolehin itu saya nggak tahu jawabannya kalau yang itu. Oh ya, mungkin ini kali Ustaz. Nah ini kan lagi musim vaksin kali Ustaz ya. Betul. Vaksin. Nah ini hukumnya gimana Ustaz? Kalau lagi Ramadan terus kebagian jatah vaksin nih. Nah. Itu seperti apa Ustaz? Baik. Ada 3 pendapat dalam masalah sebenarnya bukan vaksin, namun suntik lah, bahasa umum suntik secara umum. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, batal secara mutlak. Ini pendapat pertama ya. Batal secara mutlak karena masuknya sesuatu ke dalam jauf, dalam tubuh manusia. Yang mana disepakati masuknya sesuatu ke dalam rongga, ke dalam perut atau ke dalam tubuh manusia itu membatalkan puasa. Ini menurut yang mengatakan batal. Ini pendapat pertama. Jadi secara mutlak batal. Pendapat yang kedua, secara mutlak tidak batal. Pendapat yang kedua, secara mutlak tidak batal karena masuknya bukan melalui rongga-rongga yang terbuka, yang mana yang disepakati dulu, bila mana di dalam suntikan tersebut mengandung gizi, sesuatu yang menyegarkan, yang mengenyangkan, bervitamin, maka dia batal puasanya, gitu ya. Terutama kalau dimasukkan ke dalam urat-urat arteri yang urat arteri atau apa namanya, ya. Urat nadi kita yang besar, ya. Kalau masuknya di situ, jadi ada 2 koid. Koid pertama masuknya di urat tersebut, koid kedua dia memiliki gizi.
Gizi dalam artian menyegarkan, membuat sehat, membuat orang semangat gitu. Kalau lapar jadi kenyang gitu. Maka itu batal. Namun kalau misalnya tidak mengandung gizi, tidak ada gizinya, tidak membuat kenyang dan tidak membuat segar, terlebih lagi disuntikannya di otot, bukan di urat-urat tersebut, maka tidak membatalkan. Tinggal mendatang kita lihat pendapat yang ketiga, nanti kasus kalau infus itu batal bahasanya. Karena infus itu kan menyegarkan dan membuat orang kenyang. Kalau nggak makan pakai infus, insya Allah kenyang kan gitu. Apalagi ada vitaminnya atau apa. Namun kalau misalnya vaksin, kita lihat apakah di dalam vaksin ada unsur gizi yang mengenyangkan atau tidak. Misalnya itu nggak ada gizi dan tidak ada vitamin yang menyegarkan gitu. Sama saja orang yang divaksin sama nggak divaksin nggak jadi kenyang gitu. Maka tidak batal, terutama disuntikan di otot kayak gitu. Disuntikannya di otot bukan di tersebut. Nanti tinggal kita lihat vaksin itu kan kemungkinan besar insya Allah itu nggak ada gizinya. Maksudnya bukan hanya misalnya apa tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada yang bilang batal, berarti dia ikut pandangan pendapat yang pertama, yaitu mutlak membatalkan tanpa melihat dasarnya. Pendapat kedua mutlak tidak batal, dan pendapat ketiga ini yang dinukil dari kami, dan ini pendapat yang terkuat para fuqaha. Ini asoh seperti itu. Nah, ada pertanyaan nih Ustaz, dari seseorang. Jadi pertanyaannya, ibadah apa yang bisa dilakukan selama Ramadan bersama suami ya? Itu. Nah, ini saya juga nggak tahu nih Pak. Ustaz. Ini pertanyaannya ini umum banget gitu ya. Ibadah sama suami pas bulan Ramadan gimana gitu. Nah ini ya, sholat jamaah. Mungkin, sholat jamaah. Pertanyaannya umum itu. Soalnya kurang detail. Nah, iya, kalau ditanya ibadah apa ya ibadah, semuanya ibadah kan. Buka puasa bareng sama suami sambil senyum itu ibadah bersama suami kan gitu. Salat subuh berjamaah, salat tarawih atau yang semisalnya, saya rasa itu semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa gitu kan. Nggak ada yang dilarang kok lagi Ramadan, kecuali hubungan badan ya, lagi siang hari itu haram. Haram dan nanti ada kafaratnya. Selain itu nggak apa-apa kan. Itu kayaknya umum bertanya. Nah, ya. coba. Terus ada lagi Ustaz, untuk apa? Cara untuk khusyuk dan ikhlas dalam beribadah. Seperti apa? Cara untuk khusyuk dan ikhlas. Ya. Khusyuk yang pertama kita harus tahu dulu itu bukan syarat sah ibadah. Maka orang yang khusyuk ataupun tidak khusyuk tidak terpengaruh pada sah atau tidaknya. Sah ini nanti ada ilmunya gitu kan, hukumnya. Khusyuk maksudnya ke dalam, kalau dalam ibadah sunnah ibadatnya, sunnahnya ibadah itu harus ada kekhusyukan, harus dalam artiannya. Sebagian ulama mengatakan khusyuk didapatkan dengan takalluf, kita sendiri yang memaksakan diri kita untuk khusyuk, terutama setelah menjalankan ibadah tersebut. Jadi ibadahnya apa dulu? Ibadahnya harus dijalani dengan faham, karena khusyuk yang tanpa dengan benarnya ibadah itu khusyuk palsu, syaitan itu khusyuk palsu. Ya, ini pertanyaan pernah ditanyakan kepada salah seorang guru kami, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, salah seorang mufakir Islam dari Adan. Itu pernah ditanya, wahai Tuan Guru, gimana caranya supaya saya bisa khusyuk sholat malam? Karena saya suka terlambat kalau bangun malam, sehingga saya nggak ada rasa khusyuk gitu, ibadahnya nggak khusyuk, pengennya aja jarang gitu, kebangunnya. Ini jawabannya, walaupun kelihatannya bercanda, sebenarnya ini ilmu ya. Dia bilang, kalau kamu nggak bangun, alhamdulillah, gitu kan? Berarti kamu bisa tidur nyenyak. Kami ini yang suka sholat malam, kebetulan susah tidur. Ya daripada nggak ngapa-ngapain kan sunnahnya sholat malam gitu. Kita pengen kalau bisa kayak Anda bangun sampai siang itu, pengen juga sekali-sekali bangunnya itu subuh aja, jangan bangun jam 1, jam 2. Jadi syukurin aja. Maksudnya apa? Kalau mau tungguin enak gitu baru beribadah, ini kekeliruan. Jadi khusyuk yang tadi saya maksud adalah rasa takut kepada Allah, bukan harus di dalam ibadahnya. Yang membuat kita mau beribadah, mau kita khusyuk ataupun tidak khusyuk. Jadi seperti itu. Jadi jangan mencari kekhusyuan untuk beribadah, namun beribadahlah dengan khusyuk, walaupun kita tidak khusyuk di dalam ibadah tersebut. Seperti itu. Karena tidak semua ibadah mengandung hikmah,
hikmah ketika tidak ada hikmah adalah membuat kita taat kepada Allah tanpa menyembah hikmah-hikmah tersebut. Seperti itu. Nah, ini perkataan-perkataan para sufi yang harus kita ikuti, bukan sufi-sufi khayalan, Mas. Jangan mengejar khusyuk, tapi khusyuk itu dibuat seperti itu. Saya rasa ya pelan-pelan lah. Para sahabat kan gitu. Kami sholat 40 tahun, 10 tahun setelahnya baru enak gitu. 20 tahun setelahnya baru enak seperti itu. Jadi kita bangun saja kekhusyukan. Nah, ada pertanyaan Ya. lagi? Masih ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan di luar konteks pembahasan, ya. Jadi ada titipan pertanyaan dari teman yang beragama Protestan. Alhamdulillah dia ada keinginan untuk mempelajari Islam. Ya, untuk saat ini ingin menghadiri kajian offline jika memungkinkan. Nah, untuk hal ini apakah diperbolehkan belum Islam? Jika boleh, bagaimana adab-adabnya? Selain berpakaian ya tentunya untuk menyesuaikan saat kajian. Ya, itu saja. Nah, semoga Allah memberikan kepada saudara hidayah dan kepada kita semuanya dan rahmat kepada kita semuanya insya Allah. Mengikuti kajian Islam dimanapun tidak ada satupun yang melarang gitu ya. Bahkan non muslim masuk ke dalam masjid itu dibolehkan selama mendapatkan izin oleh orang-orang setempat. Mendapatkan izin dalam arti ada urusan yang jelas. Jadi kalau mau kajian, mau yang hadir, itu dibolehkan. Tidak ada satupun yang melarang. Gitu ya. Kalau ada yang melarang itu keliru. Dan Islam itu sangat terbuka, bahkan mengajak ta'alau, selalu kalimat bahkan boleh ikut berdiskusi di dalamnya, bukan hanya mendengarkan, namun kalau ada pertanyaan, mau sharing dan semisalnya, sangat diizinkan dan begitulah akhlak Rasulullah SAW. Adabnya saya rasa ya sebagaimana adab kita secara umum berada di mana kita ya, kita berada di wilayah yang misalnya adabnya uruf lah, kebiasaan orang di tempat itu kayak gimana, ya silahkan maka ikutilah pakaian yang rapi, bahasa yang sopan. Saya rasa tidak ada bedanya, maka silakan. Kecuali nanti bawa binatang-binatang, itu kan tidak mungkin ya kan, misalnya bawa hewan peliharaan, anjing atau apa, itu saya rasa nanti. Tapi kalau sekedar mau hadir, rasa-rasanya gitu, sampai hari ini tidak ada yang melarang. Kalau ada yang melarang itu perlu ditanya itu sebab alasan melarang. Jadi kami senang sekali kalau ada yang ikut hadir, bahkan sharing, tanya jawab, dan misalnya. Karena kajian Islam itu tidak selamanya pakai pendekatan konvensional. Kita memiliki pendekatan inkonvensional. Pendekatan konvensional ini tafsir, fikih, usul fik, tauhid dan yang semisalnya. Pendekatan inkonvensional ini nanti pendekatan feminis, pendekatan antropologi, pendekatan agama lain, pendekatan yang semisalnya ini bisa dipakai di dalam mengkaji Islamic Studies dan bisa diikuti oleh siapapun yang ingin mengkaji seperti itu. Nah, ada pertanyaan lain? Baik, nah ini ada pertanyaan lagi. Menghilang fikih juga nih, Pantan. Menghilangkan najis itu diantaranya rupa gitu ya, bau, warna dan rasa. Nah, bagaimana maksud dengan rasa itu? Baik, ini fikih toharoh ya pertanyaannya, Ya. bukan fikih puasa. Nah, fikih toharoh. Yang dimaksud dengan rasa di sini tidak semuanya harus dirasai tentu ya, nanti dilihat kasusnya berbeda-beda kan. Kalau di dalam kitab toharoh di fikih apapun itu saya rasa semuanya tidak ada perbedaan pendapat ya rasa daripada najis tersebut. Makanya di antara sunnahnya berwudu itu kan kumur-kumur ya. Di antara hikmahnya kumur-kumur itu setelah kita lihat warna airnya tidak berubah dan tidak ada baunya, maka kita kumur. Kalau rasanya nanti itu tidak sesuai rasa air yang pada wajarnya, dari situ nanti kita bisa mengetahui jangan-jangan ada sesuatu. Tapi ini pun nanti perlu dikaji, ya kan? Ini rasanya bagaimana dan yang semisalnya. Saya rasa ini di fikih tohar. Jadi ya rasa yang dimaksud di situ ya benar-benar rasa. Jangan nanti dikaitkan dengan kajian tasawuf ya. Nanti beda lagi pembahasannya ini kalau di kajian tasawuf. Oleh fikih ya udah rasa. Tapi saya rasa nggak ada orang yang merasakan seperti itu ya. Ini biasanya kasus-kasus yang ada di air ya, najis-najis yang ada di air. Tidak semuanya najis itu dihilangkan dari segi rasa. Misalnya yang ada di baju dan yang semisalnya itu tidak semuanya seperti itu. Nah.
Ada pertanyaan lain? Boleh, Nah, fikih pertanyaan puasa terkait kalau ada. dengan Ramadan juga nih, Ustaz. Gimana hukumnya meminum obat penunda haid ya, agar supaya Ramadannya full? Meminum obat penunda haid tidak dilarang. Saya tidak berbicara segi kesehatan, tapi secara hukum. Ini mau buat yang haji, umroh, termasuk Ramadan. Maka nanti kalau memang dia tidak keluar darahnya, dihukumi suci, gitu ya. Dihukumi suci, maka dia puasa full ya boleh saja. Ya, cuman kalau misalnya ada haid, kenapa harus dipaksa-paksain nggak keluar gitu kan? Memang sudah kodratnya kayak begitu. Hadza kataballahu ala apa Rasulullah katakan itu adalah ketetapan Allah kepada anak cucunya Adam yang wanita, anak cucunya Hawa. Jadi nggak usah kita hilang-hilang. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa. Jadi hukumnya boleh-boleh aja. Silahkan lah kalau mau kayak gitu. Tafadhali. Nah, Ya, ada lagi yang lain? ada pertanyaan lain? Fikih puasa? Fikih puasa. Kayaknya udah pada pakar fikih puasa di sini semua. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Masih Alhamdulillah. kenal sama saya. Wah, ini Pak Fahmi bukan ini? Iya. Suaranya. Saya mau nanya Pak Ustadz, ini pertanyaan anak saya sebetulnya sih. Anak saya sudah banyak nanya dan saya agak kelimpungan juga Pak Ustadz. Dia menanyakan bahwa kenapa sholat subuh 2, kenapa sholat zuhur 4 gitu, dan kenapa gerakan seperti itu gitu. Dan itu mungkin saya tidak bisa jawab sembarangan seperti itu Pak Ustadz. Itu gimana menjelasin ke anak ya supaya mereka tuh Jadi jadi pertanyaannya agak ribet juga ya. Iya, jadi saya juga agak bingung gitu loh. Saya menjelaskannya takut saya salah. Sebenarnya dan saya, gini. Iya, jadi gimana tuh Pak Ustadz menjelaskan ke anak yang baru usia 7 tahun lebih gitu Pak Ustadz? Itu saya rasa teknis ya. Ini nggak ada kaitannya dengan hukum. Iya, ya. saya juga jadi bingung. Itu saya rasa saya salah jawab aja gitu. Enggak sih, enggak salah jawab. Yang penting jawaban kita membuat dia ingin sholat dan semakin takut kepada Allah dan ingin sholat. Itu aja. Urusannya anak-anak macam-macam. Ada yang pakai cara ditakutin, ada yang pakai cara itu metode lah. Makanya dalam Islam kan disuruh pukul kan gitu. Pukul itu artinya bukan berarti borok, itu artinya idrik, dipukul, tempeleng, bukan. Dia maksudnya itu metode. Ada yang diancam, ada yang diberikan janji-janji, mau diberikan mainan atau apa. Termasuk tadi pemahaman terhadap sholat itu. Jadi kalau misalnya kita mau jelasin hikmahnya sholat ini 2 rakaat kenapa? Ya kan nanti kita akhirnya baca kitab-kitab tasawuf lagi yang ada ujung-ujungnya kan. Kenapa? Mi'raj sholat itu sebagai terbangnya ruh kita. Wah nanti kalau anak-anak saya rasa kita ya karena Allah sayang. Harusnya misalnya kan kita disuruhnya banyak kan, nikmat Allah kasih ke kita bukan cuma 2 pas pagi, ada banyak tapi Allah kasih 2 aja supaya kita bisa balas daripada apa yang saya rasa itu teknis lah gimana metode orang tua kepada anak, dan insya Allah nggak salah jawabannya. Insya Allah nggak salah jawabannya kayak gitu. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Fahmi, sehat-sehat insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nanya lagi disuruh tidur aja, Pak Fahmi anaknya. Udah, malah ngeganggu saya tidur itu. Oh, iya. Baik, yang lain ada lagi? Saya nungguin pertanyaan-pertanyaan ilmiah ini, lebih kepada hukum atau berkaitan masalah yang tadi pemikiran Islam atau apa. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi kalau ada lebih enak. Ini berarti dari rumah masing-masing semua ya, nggak di kantor berarti? Ada yang di kantor, Ustaz? Ada yang di kantor, alhamdulillah. Saya lagi di rumahnya Pak Irham, Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Yang benar. Ada lagi nggak kira-kira? Ya, ada lagi? Mudah-mudahan puasa ini pada lancar lah, sehat-sehat semuanya insya Allah. Baik, kalau tidak ada, dihitung sampai 3. Cukup? Udah nggak ada kayaknya. Mungkin kita akhiri saja, Ustaz. Gitu ya.
sekali lagi jazakallah khairan katsir atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan pastinya menjadi insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, menjadi amal jariah buat Ustadz ya, yang telah menyampaikan ilmunya, dan juga kita mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan atau mengamalkan ilmu-ilmu tersebut gitu ya. Terlebih tadi dua pegangan yang sangat kita harus miliki sebagai bekal dasar gitu ketika kita beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dilaksanakan atau dikerjakan, diamalkan, dan juga amal-amal yang bersumber dari Rasulullah SAW yang jelas secara rujukannya atau referensinya, agar amal-amal kita mendatangkan mendapatkan tujuan-tujuan dari amal-amal yang sudah kita lakukan tersebut gitu ya. Sebagaimana mungkin kalau puasa ya kita mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting juga sebelum kita masuk Ramadan ini ya kita harus biasa meningkatkan iman kita, karena syaratnya itu mutlak gitu ya. Gitu. Nah, iman dan ihtisaban ya. Betul, iman dan ihtisaban. Jadi betul-betul kita meningkatkan keimanan ya, lalu juga mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga saya pernah dengar dari Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti ya. Beliau Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti mengatakan bahwa ketika banyak orang yang merasakan Ramadan itu manisnya itu di awal-awal saja gitu. Jadi 3 hari rasa ringan, rasa semangat, selebihnya banyak yang bertumbangan gitu. Karena ya kata beliau karena dosa-dosa yang dibawa masuk ke dalam Ramadan, sehingga hatinya itu ya merasakan ketidaknikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan ini tadi ya meningkatkan keimanan kita, dan kita banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk dalam Ramadan lebih bersih lagi, lebih siap lagi. Ya, yang penting tadi ilmunya, dan juga bagaimana ilmu itu juga bisa sangat jelas gitu ya referensinya, terutama kepada Rasulullah SAW. Baik, mungkin closing statement Ustaz dari Ustaz sebagai penutup ininya. Padahal. Baik. Jadi apa yang kita bisa sampaikan hari ini secara singkat adalah kalau ingin menjadi orang yang khusus, jadi khawas, orang-orang yang spesial dalam mensikapi Ramadan, maka setidak-tidaknya 2 unsur tadi itu harus berada pada diri kita. Dan 2 unsur itu rasa-rasanya sudah kita bangun selama 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya yang kita taklim selama ini. Semoga itu menjadikan kita benar-benar menjadi orang yang cerdas di dalam mencapai ridhonya Allah. Dan yang kedua juga menjadikan setiap amal kita harus bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Maka untuk masuk ke Ramadan berasal dari amal-amal tersebut, dan kita harus aplikasikan sehingga nanti kita mencapai pada derajat ketakwaan tadi. Dan ketakwaan itu sifatnya, makanya katanya tattaqun itu bukan sekali, namun harus istimror ya, yastamir, dia harus terus dan seterusnya, tidak putus sampai dengan orang tersebut meninggalkan dunia ini. Maka yang menjadi inti daripada persiapan itu adalah jadi orang yang cerdas di dalam keilmuan, dan juga memiliki kekhusyuan, dan juga senantiasa bersandar kepada Rasulullah SAW. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, dan juga memiliki profesionalitas di dalam beramal sesuai daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa ini bukan jawaban, tapi memahami pertanyaan. Jadi jawabannya nanti mungkin di taklim-taklim satu-satu yang lain dan di amal-amal kita sendiri. Jadi saya hanya membantu memahami pertanyaan yang tadi dibangun di dalam tema kita gitu ya, sesuai tema tersebut. Kurang lebihnya semacam itu, insya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan katsir atas sampaiannya. Baik, mungkin kita tutup
Kang Ahmad Lutfi untuk menutup dengan doa. Fadhal. Baik, terima kasih Ustaz Irham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, penutupan pengajian menghadapi menyambut bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban ini secara resmi kita istirahatkan untuk sementara. Nanti kita lanjutkan setelah bulan Ramadan untuk pengajian bulanan rutinnya. Dari tim ORC, saya sebagai perwakilan dari ORC mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan selama ini. Dengan 1000 maaf yang sebesar-besarnya, semoga apa yang telah kita jalani selama tim ORC ini, pengajian selama beberapa bulan ini, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat daripada guru-guru kita yang telah menyampaikan dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mari sebelum kita berdoa, kita membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratil Sayyidina Syamil Rabbana hikal samadani wa nashhadu an wa ila jamil awliya wa syuhada wa salihin jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات في البر والبحر مشارق الأرض إلى مغاربها شيئا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات وفي الحياة وبعد الممات وعلى كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Ahmad Lutfi atas doa penutup ya sebagai sambutan penutup dari ORC ya kajian bulanan kita dan sekaligus bertepatan dengan tahrib. Nah, sebelum kita akhiri jangan live dulu. Kita foto bersama. Mohon dibuka tirainya masing-masing. Ya, agar kita bisa foto bersama. Siapa aba-abanya yang foto? Silakan. Udah semua dibuka?
Oke, ada lagi yang bisa dibuka untuk videonya? Masih banyak yang ditutup. Oke, bentar. Silakan Mbak Tari dipimpin. Baik. Wih, Mbak Tuti rombongan. Itu tuh bawa mana itu? Sebentar, slide 1. Ada lagi slide 2. Sebentar. Mbak Melvi, kameranya. Yuk, yang masih bisa dibuka silakan. Kalau suruh foto pada malu-malu, suruh TikTok pada mau nih pas ini. Oke. Slide 2-nya. Ayo, buru maghrib. Ya, sudah. Sudah, Mas Irham. Sudah ya? Kok nggak berasa ya? Udah. Udah ya. Baik, terima kasih semua. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Muhammad Shaleh Sata. Mudah-mudahan sehat walafiat ya, barokah fil ilm wal umur ya. Mudah-mudahan berkah ilmu dan umurnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Dan juga rekan-rekan semua sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, menjalankan prokes, ya mohon maaf lahir dan batin, mau puasa juga, kalau ada salah-salah tingkah laku, ucapan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan segala keistimewaan yang ada di dalamnya, menikmati segala hidangan-hidangan amal-amal di dalam Ramadan. Mudah-mudahan kita keluar menjadi orang-orang yang bersih secara dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah muafiq la aqwamul thariq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya.